Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindito Adityo Jati. Di sini saya akan presentasikan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Di sini kami memuat 5 hal, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum, ada unsur-unsur perlindungan dan penegakan, dasar perlindungan, pentingnya perlindungan, serta faktor keberhasilan dan macam-macam hukum. Yang pertama ada perlindungan dan penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, di mana penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu ada unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama adanya perlindungan dari pemerintah kepada negaranya, yang kedua adanya jaminan kepastian hukum, yang ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negara, yang keempat adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Lalu ada dasar-dasar perlindungan dan penegakan hukum. Dasar-dasarnya yang pertama ada pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Yang keempat ada pada pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Nama saya Yuniteka Pratiwi, absen 31 dari kelas 12 MIPA 1. Lalu ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Lalu selanjutnya faktor-faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkan hukum yang berlaku, akan tetapi faktor juga sangat penting. Beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat sesuai dengan ketentuannya. Yang kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Yang kelima, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Lalu, macam-macam hukum. Macam-macam hukum menurut sumbernya yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi. Menurut bentuknya, tertulis dan tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya yaitu nasional, internasional, asing, dan gereja. Menurut cara mempertahankan yaitu material, formal, pidana, dan perdata. Menurut isinya private dan public. Berdasarkan waktu berlakunya yaitu sekarang, yang akan datang, hukum aksasi atau hukum alam. Berdasarkan sifatnya yaitu hukum yang memaksa, hukum yang mengatur. Berdasarkan wujudnya yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.